Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 98 sesi Jumat, praktikan laboratorium statistik dan manajemen industri, praktikum sistem informasi manajemen. Kami beranggotakan Saya sendiri Muhammad Sadek Wahyuriamto, NPM 2103 2010 242. saya Mestilis Vanessa Cesarika dengan NPM 2103 2010252. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilaksanakan pada modul 1 dan modul 2. Pertama-tama, kita akan mempresentasikan hasil praktikum dari modul 1, yaitu tentang HTML atau Hypertext Markup Language. Yang pertama, pengertian HTML. HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Di dalam dunia pemrograman yang berbasis website, HTML menjadi fondasi dasar untuk pembuatan halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html. Fungsi HTML. Yang pertama, membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan mudah dipahami. Yang kedua, sebagai dasar website yang dibuat dengan memiliki beberapa fitur. Yang ketiga, menandai teks pada suatu halaman website. Yang keempat, menampilkan tabel, gambar, video, dan lainnya. Elemen HTML. Elemen dalam HTML merupakan istilah satu bagian penuh yang berada pada tag, yaitu mulai dari opening tag hingga closing tag. Contohnya yaitu pada gambar di bawah ini. Tag HTML. Tag merupakan kode yang digunakan dalam penggunaan pada web browser untuk memperkenalkan teks HTML yang ditulis. Terdapat beberapa tag HTML. Yang pertama, heading. Heading merupakan elemen yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Memiliki 6 tingkatan yang berurutan. Yang kedua, format teks. Tag untuk menentukan tipe dokumen. Dapat dituliskan seperti pada PPT berikut. Yang ketiga, membuat paragraf. Untuk pembuatan paragraf pada HTML dengan tag P yang dapat dilihat pada berikut. Yang keempat, membuat hyperlink. Hyperlink menghubungkan antara satu dokumen dengan dokumen lain pada HTML. Yang kelima, membuat list. List digunakan untuk menampilkan data secara berurutan ke bawah. Yang keenam, menampilkan gambar. Untuk pembuatan paragraf pada HTML dengan teks sebagai berikut. Yang ketujuh, membuat form. Form merupakan tempat penginputan data sebelum diproses oleh sistem. Selanjutnya, Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, PHP. Fitur yang lengkap pada VS Code berkat adanya extension marketplace, sehingga dapat menambah fitur-fiturnya dengan bebas. Pada studi kasus kali ini yang akan dibahas dalam praktikum, yaitu berkaitan tentang perusahaan PT Apotek MM yang bergerak pada dunia farmasi, mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Dalam menyelesaikan permasalahan pada studi kasus pertama, yaitu dengan menggunakan pengembangan website yang berbasis HTML, memberikan beberapa tag yang digunakan dalam HTML untuk mendesain suatu website. Tag-tag tersebut itu biasanya berupa H1, H2, P, dan sebagainya. Pada penulisan HTML, aturan yang pertama itu kita harus menuliskan seluruh skrip yang akan muncul dalam suatu website di antara body atau di antara tag body, di mana setiap program HTML itu akan diakhiri oleh opening tag dan juga closing tag. Opening tag itu yang tanda panah kiri dan juga diisi sama elemen di tengah sama tanda panah kanan. Sedangkan untuk closing tag itu pembedanya hanya pada penggunaan garis miring sebelum adanya elemen pada antara kurung arah kiri dan kurung arah kanan. Dari penulisan skrip yang seperti ini disimpulkan bahwa tag yang saya gunakan di sini ada tag image untuk menampilkan logo dan tag H2 untuk
mendefinisikan angka penting tentang perusahaan obat atau penulisan kata yang lebih tebal hurufnya ataupun yang lebih besar ukurannya dibandingkan dengan yang biasanya. Dan penulisan teks paragraf atau teks B itu digunakan untuk menuliskan suatu deskripsi tentang perusahaan, dan teks B atau bold itu digunakan untuk menebalkan huruf PT Apotek MM yang ini, dan untuk teks I italic itu untuk merubah gaya dari paragraf yang telah kita buat ketika ditranslate ke bahasa Inggris, karena bahasa asing maka harus di italic semua. Kemudian untuk menautkan suatu link, kita menggunakan tag a href sama dengan tanda petik 2 diisi dengan link yang akan kita tautkan. Dalam hal ini berkaitan dengan profil owner 2 atau salah satu owner dari perusahaan PT Apotek MM. Di sini menggunakan hrefnya digunakan untuk melakukan link Instagram dari owner tersebut. Tampilan yang disajikan, kemudian untuk penggunaan tag list sendiri digunakan untuk menuliskan nama obat, jenis obat, dan harganya dalam kelas katalog sama semua. Dan kali ini yang di bagian bawah itu ada form atau kelas form di mana kita bisa membuat suatu formulir pemesanan. Jadi mulai dari menginputkan nama pemesan, memilih nama barang, habis itu mengisi alamat, sistem pemesanannya dipilih mau COD ataupun transfer, kemudian nomor teleponnya juga bisa diisi, kemudian komentar. Dan setelah itu bisa disubmit atau biasanya nanti masuk ke dalam suatu database perusahaan. Untuk outputnya yang dihasilkan seperti ini. Kita menggunakan show preview. Nah, di sini terlihat jelas bahwa welcome to PT Apotek MM. Kenapa dia lebih jelas? Karena dia di sini menggunakan H1 atau header yang ukurannya lebih kecil dibandingkan yang bawahnya. Kalau tidak percaya, ini kita tunjukkan. Nah, ini penggunaan H1. Begitupun juga untuk logonya tadi sudah tampil dengan index search, kemudian yang tebal ini dengan tag B, kalau miring itu dengan tag I, company owner profile ini juga menggunakan H2, dan ini ukurannya bisa diatur pada image-nya sendiri dengan kriteria height dan width, tergantung sesuai kebutuhan. Jadi height untuk menyimbolkan tinggi dan width untuk menyimbolkan kelebaran. Seperti ini tampilan website awalnya. Karena sudah menghasilkan suatu website dan sudah dapat dilihat dan sudah menerangkan tentang perusahaan obat dan juga profil perusahaan, profil owner, kemudian ada katalog tentang produk dan formulir pemesanan, maka studi kasus pada modul 1 ini sudah terselesaikan. Kami akan mempresentasikan berkaitan tentang modul 2, yaitu CSS atau Cascading Style Sheet. Pengertian CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat Style Sheet Language, yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Dalam mendesain halaman website, CSS menggunakan penanda yang dikenali dengan ID dan class. CSS dapat mengubah font, ukuran font, warna, dan format font, mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna elemen, mengubah tampilan form, membuat halaman website yang responsif, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh CSS. Struktur CSS dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selektor merupakan bagian yang terletak sebelum tanda kurung kurawal. Declaration merupakan bagian yang terletak di dalam kurung kurawal. CSS property adalah bagian yang ada di sebelah kiri dari tanda titik 2 di dalam kurung kurawal. Value adalah bagian yang ada di sebelah kanan dari tanda titik 2 di dalam kurung kurawal. Fitur CSS Framework. Yang pertama ada layout, yang kedua flexbox dan grid, yang ketiga spacing, yang keempat sizing, yang kelima ada typography, yang keenam ada background. Pada modul 2 ini, studi kasus yang akan kita bahas yaitu pengembangan dari website yang pertama, di mana PT Apotek MM
mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut yang dibuat secara responsif dan lebih menarik, sehingga dia memerlukan CSS atau Cascading Style Sheet. Selanjutnya, pada modul 2 ini, kami akan menjelaskan tentang penyelesaian dengan mengembangkan suatu website HTML dengan menggunakan CSS untuk membuat dia lebih menarik dan juga responsif. Tag-tag CSS yang digunakan di sini dalam sebagian besar itu seperti pengaturan background, kemudian pengaturan sizing atau ukuran dari suatu elemen, baik tinggi maupun lebarnya. Kemudian ada pengaturan ukuran elemen dan aturannya, baik flex, grid, dan sebagainya. Kemudian ada pengaturan tipografi atau penggunaan hurufnya. Kemudian ada penggunaan dari aturan listnya, dan sebagainya. Namun, pada studi kasus ini, kita menggunakan bantuan framework, yaitu framework Tailwind. Di mana pada framework Tailwind, semua perintah dalam CSS atau tag CSS itu disederhanakan dalam suatu class. Jadi, kita bisa memanggil atau mendesain suatu website hanya dengan menuliskan suatu class sama dengan titik dua yang di dalamnya itu diisi dengan perintah-perintah terkait pendesainan suatu halaman. Jadi di sini kan pada body class sama dengan titik dua H script 14. Artinya apa? Jadi kita di sini mengatur ketinggiannya itu sama dengan 14. Dengan background sama dengan fixed. Fixed artinya ukurannya itu kan ketika kita menyisipkan suatu background yang gambar atau bukan warna, maka dia bisa bergerak-gerak ketika di scroll ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita fixed agar dia tidak bergerak. Kemudian bagi gradient to air from blue 200 to blue 300 artinya apa? Jadi pengaturan background ini dibuat dengan warna gradient menuju ke arah kanan dari blue dengan ketebalan 200 artinya semakin kecil semakin memudar, jadi warna blue-nya memudar menuju ke blue yang lebih gelap dengan blue 300. Itu tadi pada selektor body. Di sini kita menggunakan flex untuk membuat suatu elemen yang berderet secara horizontal. Jadi dia horizontal ke kanan ataupun ke kiri. Di mana dalam flex gap 4 ini artinya suatu elemen itu memiliki batasan antar elemennya itu 4 atau sekitar 16 pixel. Jadi di sini flex ini diisi oleh button-button atau tombol-tombol yang didesain dengan rounded, artinya border radiusnya itu jadi yang pojok-pojoknya itu memiliki kelengkungan, bukan yang kotak seperti persegi panjang gitu, bukan, tapi memiliki kelengkungan yang sudah diatur otomatis sehingga tidak perlu ditulis rounded strip berapa. Kalau rounded itu sudah diatur otomatis. BG red artinya backgroundnya merah dengan warna 100. MY2 artinya margin pada batas atas dan batas bawah elemen itu 2. Dan ML2 artinya margin dari sebelah kiri. PX2 artinya padding. Jadi bedanya margin sama padding itu margin itu pengatur jarak antara elemen dengan elemen terluarnya atau bukan dalam satu elemen yang dimaksud. Tapi kalau PX di sini mengatur jarak antar elemen dengan elemen lain pada suatu elemen tertentu. Jadi dia di dalam elemen tersebut. Begitu. Hover BG ini maksudnya apa? Jadi hover ini ketika kita arahkan mouse-nya ke button yang namanya history, maka dia akan berubah menjadi red yang 500. Begitu.
Untuk lebih jelasnya dan lebih responsifnya, maka kita akan menjalankan program ini dengan show preview agar lebih mudah. Nah, di sini sebagai percobaan, di sini rounded, di sini button class untuk yang history itu kan ada ronde dan sebagainya. HMY2 itu artinya antara ini sama ini itu sebanyak dua. Kalau ML-nya dua itu yang di jarak sininya aja dua. Kemudian untuk gapper ya jarak ini semua dapat. Kemudian di sini ada BG Red, BG Red 100, di mana awalnya BG Red-nya itu 100, seperti ini warnanya. Tapi ketika kita arahkan, nah, dia akan melakukan proses merubah warna background merah menjadi ketebalan 500, jadi lebih pekat begitu. Sebelumnya kita akan membuka folder ini dulu, modul 2 CSS untuk membuka dari indeks ini tadi. Ketika sudah terbuka pada ini kan tampilannya seperti ini, tapi ketika di tampilan web seperti apa, maka kita bisa menjalankan Open with Live Share. Nah, tampilan di webnya nanti akan jadi seperti ini. Jadi ketika website ini nanti publish, jadi lebih menarik kan dengan CSS, di mana kita bisa membuat suatu menu navbar atau navigasi bar. Di sini ada history, about us, product, order. Jadi ini nanti dengan pengembangan yang lebih lanjut, ini lebih responsif. Jadi ketika di menjadi story, dia akan mengarah ke history, about us yang mengarah ke about us dan sebagainya. Untuk pengaturan background ini kita memakai yang background yang BG strip itu tadi. Jadi yang BG strip yang di body. Yang BG strip fixed, BG gradient to air from blue 200 to blue 300. Di sini tidak kelihatan perubahannya karena emang ini perubahannya tidak begitu mencolok. Tapi kita yang buat 500, nah, maka dia akan lebih terlihat mencolok. Jadi dia di sini lebih terang kan, di sini lebih gelap gitu. Kemudian kita beralih langsung ke sini. Hampir sama semua dengan pengembangan website yang awalnya, cuman di sini kita banyak menggunakan class-class dalam proses pengeditan font mulai dari gayanya, di mana di sini kita bisa menuliskan H1. H1 di sini mendefinisikan apa? Yang nomor 37 ini mendefinisikan suatu the owner of apotek atau eh, judul dari suatu konten dengan PT2 atau padding top, padding atasnya 2, font serif, jadi menggunakan font jenis serif dengan gaya bahasa italic atau dimiringin, font extra bold jadi dia lebih tebal, dan BG Blue 100 H10 MT3. MT3 atau Madding Top 3, MX-nya 3, jadi margin kanan kirinya 3. Dengan PX3 rounded artinya dia memiliki kecekungan pada sisi-sisi elemennya. Jadi ketika diimplementasikan seperti ini kan lebih beda warnanya daripada ini. Ini kan lebih terang, ini lebih gelap gitu. Kurang lebih hampir sama untuk semuanya. Kemudian di sini kita juga menggunakan yang tipografi itu tadi ada yang list kan. Di sini kita menggunakan OL. Aslinya bisa pakai OL atau UL terserah. Tapi kalau UL itu biasanya untuk unordered list, jadi dia bukan berupa angka, tapi kalau UL itu berupa angka. Tapi di sini karena UL class list sama dengan non, jadi angkanya bisa dihilangkan dengan perintah non ini tadi. Gitu. Dengan font extra left, font serif dan sebagainya ditulis seperti ini. Kemudian lah di sini kan ada UL. UL di sini listnya itu dibuat list. Jadi dia didefinisikan sebagai titik. Jadi kalau misal hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya kan berupa titik semua gitu. Dan untuk di bawahnya ini tadi yang perintah href yang awalnya cuma berupa tulisan eh, about us gitu. Sekarang kita bisa mendefinisikan suatu href berupa tombol. Jadi
karena ketika kemarin mau saya inputkan gambar itu ternyata ada beberapa gambar yang tidak bisa tampil. Jadi otomatis saya akan membuat alternatif khusus yaitu berupa tombol di mana ketika kita arahkan dia akan ke hover atau berubah warnanya menjadi lebih merah gelap gitu. Ketika kita pencet pun kita akan langsung terarah ke website dari di sini aja. Misalnya kalau di sini tidak kelihatan. Itu khusus buat shop review. Jadi kita pencet pun kita langsung mengarah ke Instagram dari salah satu owner dari website tersebut. Oke, begitulah cara penyelesaian dan pengembangan dari website yang telah kita buat awal dengan menggunakan HTML. Lalu kita desain dengan CSS dengan bantuan framework Tailwind CSS. Sekian dari Sekian dari kami. kami. Mohon Mohon maaf maaf bila ada bila ada kesalahan. kesalahan. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!